Di tengah riuhnya persaingan kelas ringan Grand Prix, di saat semua mata sibuk mencari siapa yang paling cepat, muncul satu nama yang justru membuat semuanya berhenti sejenak. Veda Ega Pratama. Bukan sekadar pembalap muda, bukan sekadar rookie yang baru mencoba peruntungan. Veda muncul sebagai anomali, sesuatu yang sulit diabaikan, karena caranya membalap terasa berbeda dari kebanyakan orang. Ada keberanian di sana, ada nekat, ada insting liar yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Dan justru karena itu, nama Veda mulai dibicarakan lebih serius di paddock Moto3 World Championship musim 2026. Tapi ini belum yang paling mengejutkan. Karena di paddock, ia bahkan sudah punya julukan sendiri. Travis Pastrana Moto3. Julukan itu terdengar liar, bahkan sedikit berbahaya. Tapi di dunia balap, julukan seperti itu tidak muncul begitu saja. Itu bukan lelucon, itu bukan pujian kosong. Itu adalah pengakuan bahwa ada sesuatu yang benar-benar berbeda dari cara Veda membawa motornya. Travis Pastrana dikenal sebagai ikon motorsport ekstrem. Nama itu identik dengan aksi nekat, manuver yang menembus batas logika, dan keberanian yang seringkali membuat orang hanya bisa terpana. Jadi ketika seorang rookie Moto3 disamakan dengan Pastrana, artinya ada satu hal yang sedang terjadi. Orang-orang di paddock melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang belum tentu bisa mereka jelaskan sepenuhnya, tetapi mereka tahu itu nyata. Pengamat MotoGP, Matteo Guerinoni, bahkan mengamini hal itu. Di dalam paddock, banyak yang memanggilnya seperti itu. Gaya balapnya sangat berani, seperti tidak ada rasa takut, ujarnya. Dan kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi di lintasan, kalimat itu punya arti yang sangat dalam. Karena rasa takut adalah hal pertama yang biasanya membatasi seorang pembalap. Rasa takut membuat orang mengerem terlalu cepat. Rasa takut membuat orang memilih jalur aman. Rasa takut membuat orang ragu saat celah terbuka. Tapi Veda seolah tidak bermain dengan cara yang sama. Dalam beberapa seri terakhir, ia menunjukkan peningkatan performa yang sangat signifikan. Bukan hanya dari hasil akhir, tapi dari cara ia meraihnya. Ia tidak sekadar mengikuti arus balapan, ia membentuk jalannya sendiri. Saat pembalap lain memilih aman, Veda justru membaca peluang. Saat tikungan terasa sempit, ia malah melihat ruang. Saat risiko terlihat terlalu besar, ia justru merasa itu momen yang harus diambil. Dan disitulah letak bedanya. Racing line ekstrem yang ia pilih seringkali berada di luar kebiasaan. Overtake yang ia lakukan bukan di titik yang nyaman, melainkan di titik-titik yang secara naluri dihindari banyak pembalap. Karena terlalu berbahaya, karena terlalu tipis, karena terlalu besar taruhannya. Tapi justru disitulah Veda menemukan keunggulannya. Ia mampu mengubah situasi berbahaya menjadi momentum. Ia mengubah tekanan menjadi tenaga. Ia mengubah kepanikan menjadi peluang. Dan ketika itu berhasil, dunia mulai memperhatikan. Karena pembalap seperti ini tidak datang setiap hari. Ada yang cepat, ada yang pintar, ada yang stabil. Tapi pembalap yang punya keberanian mentah seperti ini, lalu ditopang dengan kontrol yang terus membaik. Itu cerita yang berbeda. Itu alasan kenapa nama Veda mulai naik begitu cepat. Itu alasan kenapa paddock mulai berbisik. Itu alasan kenapa lawan-lawannya mulai waspada. Tapi yang membuat semuanya semakin menarik adalah ini. Veda bukan hanya membalap dengan berani. Ia membalap dengan keyakinan. Dan keyakinan itu berbahaya bagi rival-rivalnya. Karena ketika seorang rookie mulai percaya bahwa dirinya pantas berada di barisan depan, maka batas antara kejutan dan ancaman mulai menghilang. Dan Veda sedang bergerak ke arah itu. Pelan, tapi pasti. Tenang, tapi mengintimidasi. Satu persatu, ia mulai membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar cerita menarik untuk sementara waktu. Ia adalah nama yang layak ditunggu. Nama yang layak diperhitungkan. Nama yang bisa mengubah peta persaingan. Dan di titik ini, satu pertanyaan mulai menggantung. Kalau dalam tekanan sebesar ini saja Veda bisa tampil seperti itu, seberapa jauh lagi ia akan melangkah ketika momentum benar-benar berada di tangannya? Karena jika tren ini terus berlanjut, maka yang kita saksikan bukan hanya perkembangan seorang rookie. Kita sedang menyaksikan lahirnya ancaman baru di Moto3. Langit Adhikara, julukan Travis Pastrana Moto3, itu bukan main-main sih. Kalau sudah sampai paddock sendiri yang kasih label seperti itu, berarti memang ada sesuatu yang beda dari cara Veda membalap. Bukan cuma cepat, tapi cara dia ambil risiko itu yang bikin orang merinding. Ini tipe pembalap yang kalau lagi on fire bisa bikin race berubah total at jengkol overtake. Jujur ya,
Baca bagian dia lihat celah di tempat orang lain, takut itu langsung kebayang. Pembalap lain mikir jangan masuk situ bahaya. Veda malah mikir ini kesempatan. Ini bukan sekadar skill, ini mindset yang beda level. Tapi kalau terlalu sering bikin jantung penonton ikut overheat juga sih. @Ardian Wicaksono. Yang menarik bukan cuma keberanian Veda, tapi bagaimana dia mulai mengontrol itu. Banyak rider berani, tapi berantakan. Veda justru mulai terlihat lebih rapi, lebih presisi. Kalau kombinasi nekat plus kontrol ini makin matang, ini bisa jadi paket yang sangat berbahaya untuk semua rivalnya. @Kopi Susu Full Gas. Tidak ada rasa takut, itu sebenarnya pedang bermata dua. Tapi di Veda, sejauh ini justru jadi keunggulan. Dia tidak ragu saat momen datang. Dan di Moto3, 1 detik ragu saja bisa hilang peluang. Jadi wajar kalau dia mulai dilihat sebagai ancaman serius sekarang. @Rizal Maputra. Saya setuju dengan analisa bahwa Veda bukan sekadar ikut arus balapan, tapi membentuk jalannya sendiri. Ini yang membedakan pembalap biasa dengan calon bintang. Dia tidak hanya bereaksi, tapi menciptakan situasi. Dan itu jarang dimiliki rookie @tukang late break. Gaya balap seperti ini bikin lawan jadi serba salah. Mau nutup racing line takut ditabrak, mau kasih ruang malah disalip bersih. Ini tipe rider yang bikin tekanan mental ke lawan, bukan cuma kejar waktu. Dan itu efeknya besar banget di race panjang Damar Kresna. Kalau lihat dari narasi ini, yang paling penting adalah keyakinan Veda. Banyak rookie cepat, tapi tidak semua percaya diri untuk benar-benar bertarung di depan. Veda sudah mulai punya itu. Dan begitu pembalap punya keyakinan, performanya bisa melonjak jauh. @Asate Padang Apex. Saya cuma bayangin komentator tiap Veda overtake pasti deg-degan sendiri. Karena bukan di titik aman, tapi di tempat yang orang lain hindari. Ini kalau terus konsisten, bukan cuma penonton yang terhibur, tapi rival juga mulai stres mikirin dia. @Galih Pranendra. Menurut saya, julukan itu bukan cuma soal gaya liar, tapi juga soal dampaknya. Pastrana dikenal karena mengubah cara orang melihat batas. Kalau Veda bisa membawa mental itu ke Moto3, dia bukan cuma jadi cepat, tapi bisa mengubah cara balapan itu sendiri. Banyu Samudra. Kalau tren ini terus naik, kita tidak lagi bicara soal rookie berbakat. Kita bicara soal calon bintang besar. Karena keberanian bisa dilatih, teknik bisa diasah, tapi insting seperti ini jarang. Dan Veda terlihat punya itu sejak awal. Tinggal tunggu waktu saja kapan dia benar-benar meledak di podium. @Jagat Prakasa. Yang bikin saya kagum itu bukan cuma gaya nekatnya, tapi timingnya. Dia tahu kapan harus ambil risiko dan kapan harus tahan diri. Banyak rider berani tapi salah momen. Veda justru sering tepat. Itu yang bikin overtake-nya terlihat gila tapi masuk akal. Siomay Slipstream. Serius deh, tiap Veda mulai dekat sama rider depan. Rasanya kayak nonton adegan film action. Kita sudah tahu dia bakal coba sesuatu yang tak biasa. Dan anehnya, sering berhasil. Ini tipe pembalap yang bikin race jadi tidak bisa ditebak sama sekali. @Prabu Jayeng Rana. Kalau julukan seperti itu terus melekat, artinya ekspektasi ke depan juga makin besar. Tantangannya sekarang bukan cuma cepat, tapi konsisten di level tinggi. Tapi kalau lihat perkembangan sekarang, Veda punya semua modal untuk menjawab itu. Tinggal waktu saja sebelum dia benar-benar jadi pusat perhatian utama di Moto3.